Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan untuk topik kali ini ada sedikit perbedaannya, yang mana saya tertarik dengan perkembangan yang telah berlaku di IKN ya. Yang mana IKN ini merupakan ibu kota baru untuk negara Indonesia. Sebelum ini saya telah melihat ya bagaimana pembangunan yang telah berlaku di IKN. Ketika itu masih lagi belum lagi terlihat wajah ibu kota yang dinamakan Nusantara itu. Tetapi dalam tempo yang singkat ya, baru-baru ini saya telah melihat IKN sudah nampak dia punya bangunan ataupun gedung-gedung yang telah siap dibina. Dan IKN ini juga bakal akan dirasmikan pada tanggal 17 Agustus. Dan untuk meraihkan hari kemerdekaan untuk tahun ini di Indonesia adalah bertempat di IKN. Jadi ini satu suasana yang akan menjadi daya tarikan ya kepada pelancong ataupun serata dunia pasti akan tertumpu pada IKN, yang mana IKN ini merupakan satu ibu kota yang mesra alam ya, di mana yang saya lihat ya dari media sosial, di situ dari segi penggunaan bahan bakarnya diterhadkan, jadi banyak pada alam semula. Jadi dan yang terbaru kereta tanpa rel Ibu Kota Nusantara. Jadi inilah unboxing ya kereta tanpa rel Ibu Kota Nusantara. Bermakna di sini untuk penggunaan transportasi di IKN ini akan digunakan pakai kereta tanpa rel. Jadi kalau di Jakarta sudah ada kereta cepat yaitu Jakarta Bandung, dan di IKN ada satu lagi teknologi yang bakal akan digunakan ya untuk keperluan masyarakat ataupun orang-orang yang akan berpindah mungkin ke IKN. Jadi guys, melihat tentang pembangunan yang telah berlaku di Indonesia, saya lihat sangat cepat ya. Sepanjang saya mengikuti perkembangan Indonesia melalui reaksi saya ya, antaranya sirkuit Mandalika, lepas tu stadion ya JIS, dan kereta cepat Jakarta Bandung. Dan yang saya lihat ini adalah satu kemegahan rakyat Indonesia, yaitu ibu kota baru Nusantara, yang mana inilah yang menjadi mercu tanda kemegahan negara Indonesia. Jadi saat Pak Presiden Jokowi ya hampir melepaskan jawatannya sudah, karena telah tamat tempo kan, akan digantikan dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, inilah peninggalan kenangan daripada Pak Presiden Jokowi terhadap rakyat Indonesia. Jadi jasanya saya lihat sangat besar ya terhadap Indonesia, dan saya sangat kagum atas kewibawaan dan juga cara kepimpinan Pak Presiden Jokowi, sehingga satu dunia ya memberi satu penghormatan yang sangat tinggi terhadap kepimpinan yang dibawa ataupun yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi saya mau melihat bagaimana situasi IKN sekarang, adakah sama seperti dulu, dan juga apa kemajuan ataupun pembangunan-pembangunan yang terbaru yang berlaku di IKN, sehingga beberapa influencer ya yang mempunyai jutaan followers diundang di IKN ini untuk sama-sama mempromosikan IKN ini ke serata dunia. Apapun langsung kita saksikan bagaimana suasana dan juga kereta tanpa rel di ibu kota Nusantara ini, dan sama-sama juga kita melihat bagaimana pembangunan yang berlaku di IKN Indonesia Kalimantan. Jadi langsung kita saksikan dalam klip video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereta Halo tanpa sobat rel di IKN dan juga sobat pecinta ya pembangunan di seluruh Indonesia. Pada hari ini Senin tanggal 5 Agustus teman-teman, tepat
5 Agustus. 12 Oh, hari baru lagi ya, baru 2 hari. menjelang perayaan 17 Agustus di Ibu Kota 17 Nusantara. Agustus. Kita akan melihat Wow. unboxing ART, Autonomous Rail Rapid Transit, oleh Kementerian Perhubungan ya teman-teman. Kita akan melihat yang pertama sisi luar dulu ya. Mana dia jalan nih? Nah, kita mengintip di area kabin, Kabin. driver ya. Nah, ini sepertinya bisa 2 mode ya, manual sama autonomous ya. Ada di sini masih ada kursi untuk driver atau masinisnya. Untuk itunya, lingkar setirnya hampir sama dengan lingkar setir Warna mobil biru ya. bulat. Kalau Nah, untuk kereta ART cepat ini merah teman-teman putih. terdiri dari 3 rangkaian terlihat. Nah, untuk eksteriornya teman-teman lihat ya di sini, dominan warna biru Dia macam kereta dan cepat juga silver juga kan guys. biru. Cuma Ini identik dia dengan Kementerian lebar Perhubungan sedikit ya, lah. teman-teman. Nah, di sisi di luar jalan tepinya ini masih tentunya lagi ada dalam semacam under sambungan construction. atau fleksibel seperti yang kita lihat biasa di Oh, dia tidak kereta panjang sangat. maupun di kalau di Jakarta familiar di bus Transjakarta ya. Oh. Oke, kita akan melihat satu sisi yang lain sebelum kita melihat sisi dalamnya. Nah, di sini Wah, macam mana motif-motif dalamnya nih? Nusantara sangat Oh, dia terlihat macam teman-teman, mana dari layarnya ini? semacam gambar-gambar Wah, tengok di tuh. area Gedung-gedung kaca di belakang maupun tuh di area guys. eksterior. Terbentuk Nah, sudah. ini adalah sisi yang lain dari Oh. ART ini teman-teman. Sisi jadi Oh, ART ini depan kah atau bisa belakang maju tadi tuh? ke depan dan juga bisa maju ke belakang ya. Oh, Ke belakang. dua Jadi sisi tanpa boleh harus putar balik depan seperti belakang. mobil Oh, pada macam umumnya. tuh. Nah, ini visualisasi teman-teman Oh, ART keren guys. unboxing Wah, pertama. tengok. Lihat tuh, terlihat lambang Garuda di yang sudah hampir siap ya dibina nih. Cuma 17 Agustus akan dirayakan hari ulang tahun ya untuk Republik Indonesia di IKN ini guys. Jadi IKN ini berada dalam satu Borneo tempat saya. Jadi, kalau ada nih kereta cepat daripada Sabah ke Kalimantan, lagi mantap kan guys. Tapi dengar kabar ada rencana pembinaan kereta cepat juga dari Brunei, Sabah dan juga ke Kalimantan IKN. Sekiranya itu berlaku, pasti dari segi pertumbuhan ekonomi ya, ketiga negara kita nih akan terdampak ya, akan aktif ekonominya. Kalau Brunei dia mempunyai pemilikan untuk kereta api itu. Lah, lepas tu kalau mungkin di Sabah sekitar laluan tu mungkin ada terminal-terminal yang mungkin boleh berurus niaga, dan untuk Kalimantan ataupun Indonesia akan dibanjiri oleh wisata dari pelbagai pelosok dunia mengikuti kereta api. Sekiranya berlaku itu, saya dengarlah di media sosial. Kita sambung guys, tengok Pertama bagaimana nih kali suasananya. di Indonesia, visualisasi Wih. teman-teman ART Pertama kali di unboxing Indonesia. pertama kali di Indonesia, Pertama kali di Indonesia di ibu kota Nusantara. Transportasi berbasis listrik, Oh, kereta kan tanpa saya sudah rel kata tadi, pertama tidak di perlu Indonesia memakai yang bahan akan bakar. Coba nanti pada tanggal kemungkinan sebelum 17 ya, dan 17 nanti sudah dicoba untuk dioperasikan. Oke, selanjutnya kita akan Kita tengok dalamnya interior bagaimana. ke bagian sisi Intip-intip dalam. di dalamnya. Nah, ini interior sisi dalam teman-teman. Ada biasa Wow. ada kursi, sepertinya ada tab Dia selesa untuk lah. kartu ya, sebelah kiri bawah. Ada untuk penumpang yang berdiri, ada pegangan. Untuk lantai masih diproteksi. Ada gordennya teman-teman ternyata. Saya tengok ya. Kalau yang kereta cepat Jakarta Bandung tuh, duit shillingnya, koin itu dia dikasih berdiri di situ, dia tidak rebah ya. Jadi begitu smoothnya perjalanan menggunakan kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi yang ini adalah kereta tanpa rel yang ada di ibu kota Nusantara. Jadi dengar tadi sebelum 17 Agustus akan diuji coba. Jadi ini satu teknologi
baru yang akan digunakan pakai di IKN nanti. Wow, luar biasa guys. Nah, di dalam Betul-betul Pak Presiden Jokowi membangun Indonesia luar biasa guys. Oh, cantiknya, Masya mirip, Allah. Interior dengan transportasi umum yang lain, mungkin LRT ya. Atau MRT. Oh, Nah, kita akan coba melihat dari sisi ini yang boleh ke bagian belakang, ujung boleh ke kepala. depan. Jadi ada bagian ujung kepala, tengahnya satu ya. Mungkin bisa lebih Oh, dia panjang tidak lagi. ramai juga orang ya? Boleh Nah, muat di sini? sisi depan yang berdekatan dengan area Oh, kabin masinis atau kabin driver. masinis. Oh, begini dalamnya. Ingat kan dia sebaris macam Teknologi ART bus ini begitu kan? Tapi dia merupakan di teknologi sisi ya, dari luar ya, kita masih teknologi dari mengimpor luar. dari CRRC. Oh, China Railways juga. hampir mirip dengan kereta cepat Jakarta Bandung. Oh, Untuk transfer teknologinya tentunya nanti seperti kereta cepat teman-teman, kita akan dilatih untuk mengemudikan, mengoperasikan, bahkan untuk memaintenance ya. Nah, itu ada CRRC. jalannya pun sudah siap. Nah, teman-teman, Ini pun masih lagi menjelang perayaan HUT RI pembersihan. ke-79 di Ibu Kota Nusantara sudah banyak pembersihan jalan. Seperti terlihat di depan 79. itu adalah mobil. Kalau yang ke-77 tuh kami ya dengan rombongan beberapa orang teman ada datang ke Jakarta menyaksikan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Yang ini ke-79 akan disambut berpusat di IKN. Sudah hampir guys, hampir sudah guys dengan Sabak guys. Penyapu jalan dan Wow. juga penyedot debu ya. Tapi memang ramai ini kan guys. Sudah mulai Nanti beroperasi di kawasan hari Ibu ulang Kota tahun Nusantara. loh, pasti Nah, ramai kawasan ini. Kemenko terlihat sangat megah ya. Dan mungkin Dan ternyata petinggi-petinggi teman-teman yang nanti akan datang melihat kan. sendiri betapa megah dan luasnya di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Megah dan barat, luasnya tempat betul lah. di Cantik bawah kita. kereta nih. Dek bagian bawah atau bodi bagian bawah tidak terlalu tinggi teman-teman, kurang lebih ada sekitar 20 sampai 30 cm ya. Dan tadi tidak sempat mengukur ya. Oh, dia pakai elektrik, dia punya Nah, tayar kecil juga ya. Jendelanya Wow, betul-betul unboxing. kereta ART Di ini, depan atau kereta Garuda. tanpa rel ini sendiri merupakan Tanpa rel. transportasi massal berbasis listrik, jadi ramah lingkungan teman-teman. Rencananya untuk ART sendiri ada 2 kalau nggak salah teman-teman kemarin yang tiba di pelabuhan ya. Nanti kita tunggu pengiriman yang ART satu lagi teman-teman. Sementara yang sudah di unboxing oleh Kementerian Wah, Perhubungan tengok baru cantik, satu kota cantik. Nih. Oke, kita akan coba melihat kelihatan. sedikit ya ke Cantik. area kawasan istana. Oh, wow, kawasan istana Untuk guys. area Masya panggung dan Allah, tenda-tenda megahnya. di depan istana negara teman-teman. Oh iya. Sudah semuanya Ini terpasang pokok-pokoknya ya, pun hampir belum lagi untuk, tumbuh area banget. depan sudah Daun-daunnya. sisa terlihat tadi ada pekerjaan pengaspalan ya, finishing di area jalan Cepat depannya, ya. jalan feeder. Kontraktor Terakhir yang dipastikan membuat ini. sepakat dan dibersihkan. Wow. Pembangunan Ibu Kota Memang Nusantara ini luar baik biasa. pembangunan fisik Megahnya. maupun pembangunan Bandar yang lain baru. ya, penerapan teknologi seperti ART ini berjalan dengan lancar teman-teman. Amin. Semoga Ibu Kota Nusantara ini bisa menjadi percontohan teman-teman, kota yang sustainable atau berkelanjutan, kota hijau yang berkelanjutan. Kota hijau Semoga berkelanjutan. Ibu Kota Nusantara ini bisa membawa dampak positif ya bagi masyarakat sekitar, pada khususnya dan pada bagi bangsa Indonesia ya pada umumnya. Hah. Jadi bukan sekadar Indonesia yang mendapat dampak sebenarnya sekiranya IKN ini mula beroperasi ya. Karena bila melihat dengan dibangun IKN ataupun ibu kota baru nih di Nusantara, di Kalimantan, pasti akan mendapat dampak yang sangat baik terhadap pembangunan ekonomi, terutamanya yang negara-negara berhampiran ya, dan lagi khusus pada negara Malaysia, yaitu negeri Sabak, kerana berada pada satu tanah ya, yaitu Kepulauan Borneo dan juga Sarawak serta Brunei. Jadi di situ
akan wujud percambahan ekonomi sekitar khususnya berpusat di Nusantara, di Kalimantan, di IKN, dan juga dia punya tempias akan tersebar ke beberapa negara yang berhampiran. Jadi inilah satu pembangunan di era sekarang ini, yang mana antara negara yang telah memindahkan ibu kotanya adalah Indonesia. Jadi melihat tentang perkembangan negara Indonesia serta pembangunannya di era Pak Jokowi akan disambung oleh Pak Prabowo Subianto, dan sepanjang Pak Jokowi memimpin Indonesia, saya melihat banyak pembangunan yang telah berlaku, dan juga ketulusan Pak Jokowi dalam mentadbir negara kelihatan cukup jujur dan ikhlas. Itu yang pandangan saya dari Malaysia terhadap perkembangan pembangunan ekonomi, sosial, dan juga budaya yang berlaku di Indonesia. Jadi satu daya tarikan yang akan menjadi center di Indonesia, khususnya di Kalimantan ini, sekiranya IKN ini akan beroperasi. Dan di sini satu keistimewaannya yang saya lihat melalui media sosial, mereka akan menggunakan alam semula jadi itu 80%. Jadi dari segi penggunaan bahan bakar itu kurang, jadi kesegaran, lepas tu suasana hutan akan dijaga di sini, dan ini pasti akan menjadi satu sejarah untuk Indonesia, karena Indonesia telah mengukir satu kemegahan untuk rakyat Indonesia yang hampir 300 juta jiwa penduduk, dan ASEAN akan membangun khususnya berpuncak dari Indonesia, karena Indonesia ini dari segi sumber daya alamnya cukup banyak, dan dia boleh menampung beberapa negara Uni Eropa. Dan sekiranya Indonesia masih lagi mempertahankan proses hilirisasi negaranya, saya berkeyakinan tinggi dengan kesinambungan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia, pasti Indonesia nanti bakal akan menjadi sebuah negara adidaya dan menjadi satu kekuatan ekonomi baru di dunia. Apatah lagi saat ini Indonesia dikabarkan diincar-incar oleh BRICS untuk gabung, dan inilah satu kewujudan kuasa baru yang bakal akan kemungkinan Indonesia akan memegang kuasa baru dunia di masa akan datang. Sebab buktinya dari segi kekuatan ekonomi, dari segi sumber daya alam, itu dimiliki Indonesia sangat banyak. Jadi apapun guys, info ini amat menarik, dan semoga pembangunan IKN berjalan dengan lancar, dan semoga hari ulang tahun ke-79 yang bakal akan dirayakan di IKN ini berjalan dengan lancar, dan insyaAllah sekiranya berpeluang, ada rezeki kami pun datang untuk menyaksikan sama-sama merayakan menyambut bagaimana suasana ibu kota baru ini. Jadi saya hanya melihat melalui media sosial nih guys, melihat begini keadaan pembangunan di Indonesia saat ini. Saya mengikuti perkembangan sepak bola, ekonomi, budaya, dan dari segi sepak bola pula IKN ada training center. Itu yang satu keistimewaan Indonesia ni, mempunyai pemimpin yang betul-betul telus, yang memperjuangkan pembangunan serta membela hak rakyatnya. Jadi itu saja guys di video kali ini. Kita bertemu lagi di masa akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.